Oke. Nah, pembahasan berikutnya ini pertanyaan yang tadi Pak Hafil tadi ya. Jadi antara wa'ad dan akad. Antara wa'ad dan akad. Oke. Tadi saya sampaikan ya, bahwa dalam implementasi lembaga keuangan syariah itu tidak semata-mata menggunakan akad. Kadang dalam produk-produk tertentu itu ada wa'ad. Ini sebelum lebih jauh ilustrasi gampangnya ya. Ini terutama yang sudah pernah nikah nih, Mas Safaat kan udah nikah punya anak satu yang lucu itu ya, yang ada di DPHP-nya itu. Nah, Mas Safaat, ini contohnya Mas Safaat aja. Mas Safaat ini kan sudah nikah. Nah, nikah, ketika akad nikah, hari H nikah, itu akad tuh. Ya Mas, akad tuh. Tapi sebelum akad nikah hari H, Mas Safaat dulu kan lamaran tuh. Lamaran ya, melamar calon istrinya ke rumah orang tuanya. Nah, ketika lamaran itu baru wa'ad, baru janji. Janji ya, kita 3 bulan lagi nikah, siap. Nah, ini baru janji nih, dari janji. Makanya jangan kaget kemudian kalau janjinya gombal, nggak sampai nikah udah putus. Itu baru janji, itu janjinya gombal. Bisa nggak? Misalnya memutus tunangan di tengah jalan digugat pengadilan. Nah, prinsipnya kan baru janji itu. Nah, selama ini nggak ada ya gugatan ya, karena diputus di tengah jalan padahal udah tunangan, digugat. Nggak ada Mas ya. Karena wa'ad itu memang tadi yang saya sampaikan, pada prinsipnya wa'ad ini dari pengkhabaran, belum terjadi akad. Oleh karena itu, ini contoh lagi, ketika akad nikah tadi ya, sebelumnya didahului dengan wa'ad ketika lamaran, maka kalau baru dilamar itu belum terjadi akad. Jadi belum sah Mas. Diajak ke hotel, hotel itu belum sah itu. Meskipun hotelnya namanya Hotel Al-Exis yang berubah jadi Al-Ikhlas. Kalau baru wa'ad itu belum sah, Mas Safaat ya. Kalau sudah akad baru sah dibawa-bawa ya. Nah, kecuali kalau dibawa-bawa ada jarak dan banyak orang ya disaksikan, nggak masalah ya dalam rangka mengenal. Tapi kalau kemudian berduaan, apalagi berduaan di kamar, itu pasti setan sangat senang tuh makanan empuk untuk menemani di neraka. Jadi kalau baru wa'ad nih, itu belum akad, belum sah, belum seperti suami istri. Ini kan banyak salah nih. Baru wa'ad sudah seperti akad. Nah ini ilustrasi ya, wa'ad dan akad. Jadi wa'ad itu baru janji, belum akad. Nah, tuh bedanya gampangnya begitu dah. Ya. Ini wa'ad janji yang disampaikan salah satu pihak untuk melaksanakan transaksi. Nah, sekarang dikembangin lagi teorinya. Tidak hanya janji sepihak, tapi janji dua belah pihak. Namanya mua'adah, saling berjanji. Kalau tunangan itu kayaknya saling berjanji ya. Nanti ketika kita lebih jauh ya, cuma di sini nanti nggak kita bahas, ada fatwa DSN terkait hedging ya, forward agreement ke depan mau melakukan transaksi, sekarang belum terjadi transaksi, baru saling berjanji, mua'adah. Nah, kalau ini wa'ad janji sepihak. Umumnya wa'ad itu memang sepihak. Sekarang aja banyak mua'adah ya, dikembangkan ya, saling berjanji, sehidup semati. Nah, kemudian akad. Nah, akad ini kesepakatan antara dua pihak, ya masing-masing pihak terikat dan berkewajiban untuk melaksanakan kesepakatan tersebut. Jadi kalau akad sudah deal. Jadi kalau jual beli, Mas Safaat, Pak Azhar, saya janji deh, saya beli nanti Pak Azhar kalau sudah bangunkan saya rumah, gitu ya. Oke, saya bangunin tuh rumah. Maka ketika Mas Safaat janji itu belum akad. Cuman Mas Safaat janji loh ya, aku bangunin rumah. Boleh nggak jual beli rumahnya sekarang sebelum dibangunin? Nggak boleh, kan belum ada rumahnya. Maka saya adakan dulu tuh rumah. Nih Mas Safaat, rumahnya udah ada. Oke Pak Azhar, saya beli. Seberapa saya harus beli Pak Azhar? 500 juta. Oke, das. Nah itu baru akad. Nah yang sebelumnya tadi baru janji. Kalau Mas Safaat, Pak, saya beli dong rumah Bapak. Mana rumahnya belum ada? Ya nggak apa-apa, Bapak bikinin aja.
boleh, tapi nanti namanya bukan jual beli saja, namanya jual beli istisna. Jual beli minta kepada penjual untuk membuatkan, namanya jual beli istisna. Wa'ad nanti ya. Di multifinance nanti wa'ad murabaha, artinya apa? Janji bank untuk mengadakan barang kalau sudah ada akan dilakukan akad murabaha. Jadi ketika terjadi awal ya, belum ada barangnya itu baru janji, belum akad. Akadnya ya ketika barang udah ada. Loh Pak, gimana nanti nasabahnya nggak terikat. Nah, janji kan nanti di SN mengikat. Gitu ya, tapi belum akad, belum terjadi kontrak. Akad bahwa tadi Pak Hafil bilang bagaimana Pak itu dinotariskan wa'adnya, nggak masalah, tapi secara hukum itu belum terjadi kontrak. Jadi akibat kontrak jual beli terjadi peralihan kepemilikan, ketika itu belum terjadi peralihan kepemilikan. Dan pihak penjual juga belum boleh menggunakan objek itu ketika baru wa'ad. Mengikat, tapi berbeda dengan perjanjian alias akad. Nah, ini sederhananya seperti itu ilustrasinya ya. Ini perbedaannya, nanti bisa dibaca detailnya ya, bahwa janji antara satu pihak kepada pihak lainnya hanya mengikat satu pihak. Tapi tadi sekarang dikenal juga Mas Rafaat ya, namanya muwa'adah ya. Jadi saling berjanji juga ada selain wa'ad. Tapi ini wa'ad nih yang sepihak. Nah, kalau akad umumnya adalah dua belah pihak atau bahkan lebih ya. Kalau akadnya nanti misalnya mudharabah kerjasama, bisa jadi satu pihak multifinance, pihak lain banyak pihaknya atau sebaliknya. Satu pihak adalah nasabah, multifinance banyak ya. Sindikasi misalnya nanti banyak lah. Akad-akad tuh tidak hanya dua orang, bisa dua orang atau lebih. Dan pihak yang diberi janji tidak memikul kewajiban apapun kepada pihak pemberi janji. Jadi kalau janji belum ada kompensasi. Kalau ada kompensasi itu namanya bukan janji. Nah, ya, nggak ada kompensasi janji. Nah, sementara kalau akad ya memang ada timbal balik kompensasi. Syarat dan ketentuan sudah ditetapkan secara rinci. Apa barangnya, objek jual belinya harus jelas. Belum ada kewajiban yang ditunaikan. Ya, jadi tadi yang saya sampaikan belum menimbulkan akibat hukum, hak dan kewajiban harus ditunaikan atau harus dinikmati haknya. Nah, kalau akad terjadi akad, maka di situ muncul hak dan kewajiban para pihak sudah boleh mengklaim kalau dia punya hak atau dia punya kewajiban. Nah, dia sudah mengakui dan bisa ditagihkan. Bila janji tak terpenuhi, maka sanksi yang diterima merupakan sanksi agama. Tadi loh, kalau janji itu berarti nggak mengikat, nggak apa-apa. Oh, apa-apa itu urusan akhirat. Janjimu palsu, janjimu gombal itu urusan dosa dan neraka. Memang nggak bisa dituntut ke pengadilan. Para jurkam, para calon-calon pimpinan di pilkada ini banyak itu ngumbar janji kan ya. Meskipun janjinya gombal, dosa, tapi kan Bapak Ibu dikibulin nggak bisa nuntut ke pengadilan kan. Itu karena janjinya tidak bersifat mengikat. Kayaknya kalau lagi kampanye jangan janji, akad. Dibuat akad ya di notaris. Biar nanti kalau melanggar bisa kita tuntut ke pengadilan gitu ya. Harus dibuat akad gitu. Nanti akadnya apa kita rumuskan. Oke. Nah, kemudian ini yang saya katakan tadi, nanti silakan dibaca detailnya ya, bahwa di dalam fatwa di SN dirumuskan janji bisa jadi boleh tidak mengikat, tapi ada janji yang mengikat. Nah, mengikuti mazhab Malikiyah. Ini janji dalam transaksi keuangan syariah dan bisnis syariah adalah mulzim. Mulzim itu maksudnya mengikat dan wajib dipenuhi oleh wa'id orang yang berjanji dengan mengikuti ketentuan yang terdapat dalam fatwa ini. Wa'id yang berjanji harus cakap hukum. Jadi anak yang kecil ya, anak yang kecil, kamu janji dong sama saya nanti kalau dapat warisan dari orang tuamu, kasihin saya. Kok dia nggak ngerti, kita paksa-paksa, akhirnya dia janji. Saya berjanji, ya nggak sah tuh. Mengapa? Karena digibulin. Nah, kemudian yang kedua, dalam hal janji dilakukan oleh pihak yang belum cakap hukum, maka efektivitas keberlakuannya tergantung pada izin wali atau pengampunya. Jadi ternyata anak kecil tadi udah kadung janji. Maka nanti kalau udah kadung janji, tanya tuh walinya yang sudah bisa mikir jernih atau pengampunya ya, yang ngomong dia, yang ditunjuk oleh hakim atau negara atau kesepakatan keluarganya, maka dia yang menentuin tuh wali atau pengampunya kira-kira layak enggak itu
anak tadi berjanji ya secara objektif, walinya disuap, walinya yang harus dipecat. Nah, maka seperti itu ya. Jadi harus ada izin walinya karena anak tadi belum balik dan berakal, dia nggak punya kecakapan hukum ya. Bahasanya ahliyatul wujub wal ada. Kemudian wa'id harus memiliki kemampuan dan kewenangan untuk mewujudkan mau'id. Jadi yang janji anak kecil tadi harus punya kemampuan. Anak kecil kan nggak punya kemampuan. Kalau yang dewasa punya kemampuan, punya wewenang. Kalau dia yang mewakili ya walinya punya wewenang untuk mengimplementasikan janjinya. Nah, berikutnya janji ini penting juga. Wa'ad harus dinyatakan secara tulis. Jadi janji tadi biar mengikat harus tertulis. Karena kalau nggak tertulis nggak bisa dijadikan pembuktian. Mengikat ini tujuannya kalau nggak dipenuhi dituntut ke pengadilan. Nah, kalau nggak tertulis datang ke pengadilan, Pak, Mas Safaat berjanji sama saya, Pak, mau ngasih mobil, sekarang nggak dikasih Pak. Mana buktinya? Ya dia ngomong aja Pak kemarin ketemu di jalan. Ya, pengadilan pasti nggak akan terima. Karena itu wa'ad tersebut harus tertulis bahkan dalam akta atau kontrak perjanjian. Yang pertanyaannya Pak Hafil tadi terjawab. Wa'ad boleh nggak? Boleh, tapi ini baru wa'ad belum akad. Untuk memberikan kekuatan hukum tentu saja sangat boleh ditulis dalam akta otentik atau di bawah tangan atau di bawah kasur yang sifatnya untuk bukti pengikatan ya tidak masalah. Dan wa'ad harus dikaitkan dengan sesuatu syarat yang harus dipenuhi. Nah ini nih yang mengikat, ini yang utama syaratnya ini. Jadi wa'ad janji harus dikaitkan dengan sesuatu syarat yang harus dipenuhi atau dilaksanakan mau'ud. Mas Safaat, misalnya Mas Safaat lagi kuliah sama saya nih. Saya bilang, Mas Safaat, saya berjanji kalau Mas Safaat nilainya 90 dalam semester ini, selain akan saya kasih nilai A, Mas Safaat saya akan ajak jalan-jalan ke Mekah. Aduh, jalan-jalannya ke Mekah nih. Ternyata Mas Safaat berupaya semaksimal mungkin tercapai itu nilainya 90. Maka saya wajib menunaikan. Karena apa? Syarat saya untuk menunaikan janji udah dipenuhi sama Mas Safaat. Ya, jadi ada effort ya, ada syarat tertentu yang dipenuhi gitu. Nah, ini mengikat nih. Kemudian mau'ud tidak bertentangan dengan syariat. Yang saya janjikan, objek janjikan nggak bertentangan. Tadi kan saya ajak jalan-jalan ke Mekah. Wah itu nggak bertentangan, sangat baik biar Mas Safaat semakin soleh kan gitu ya. Kita ajak ke Mekah. Tapi kalau saya bilang Mas Safaat nanti kalau nilainya bagus, saya kasih fasilitas di hotel mewah plus isinya bukan istri sampean, istri orang. Ini janjinya nggak benar nih, nggak boleh. Jadi janji mau ngasih sesuatu yang haram, nggak boleh memfasilitasi di hotel yang remeng-remeng yang nggak jelas lampunya, nggak jelas status yang nemeni, ini juga nggak boleh. Yang 4, syarat sebagaimana dimaksud angka 2 tidak bertentangan dengan syariah. Ya, jadi syarat ini ya, dengan syarat seperti ini, Mas Safaat, saya akan ajak jalan-jalan ke Mekah, syaratnya sampean bisa membunuh Mas Zulkifli peserta workshop hari ini. Syaratnya membunuh, ini nggak sesuai syariah, itu nggak boleh juga ya. Selain yang objek yang dijanjikan harus sesuai syariah, syaratnya juga harus sesuai syariah. Syarat yang bertentangan nggak syariah nggak bisa. Syaratnya Mas Safaat, saya ajak jalan-jalan, tapi jangan sholat biar merasa gersang ketika ke Mekah menjadi khusyuk. Ini nggak benar nih. Masa sholat dipersyaratkan untuk tidak sholat, nah, gitu ya. Mau'ud sudah memenuhi atau melaksanakan syarat. Nah, orang yang dijanjiin udah memenuhi, maka sifatnya mengikat. Oke ya. Jadi gitu antara janji dan akad. Nah, oke. Berikutnya kita bicara tentang akad. Tadi sudah saya sampaikan tuh. Akad itu ada akad yang sifatnya sosial, ya, non profit, nirlaba, namanya tabarruk. Nah, tabarruk itu nirlaba. Nanti kalau yang udah belajar asuransi, akad tabarruk itu dalam asuransi adalah akad hibah, tapi akad tabarruk bukan hanya hibah. Nah, ini sering salah paham nih. Orang akadnya asuransi apa? Tabarruk. Tabarruk itu banyak. Tabarruknya apa? Nah, di situ hibah. Jadi hibah itu kita ngasih hibah, ngasih sedekah, ngasih hadiah, itu tabarruk semuanya.
saya kasih hadiah ya, tapi nanti bayar, itu bukan tabaruk, itu namanya jual beli. Jadi harus tepat ngomongnya. Hibah tapi ternyata jual beli itu nggak sah itu secara syariah. Ya, mengapa? Ya kalau hibah ya nggak ada kompensasi. Kalau ada kompensasi namanya bukan hibah. Kalau hibah ada kompensasi, nanti bisa jual beli, bisa ijarah atau jualah. Nanti kita bahas lebih jauh ya. Jadi tabaruk ini yang non komersil, tolong menolong yang motifnya. Kalau tijarah, ini yang bisnis, memang orientasinya bisnis. Apa substansinya? Dalam syariat itu nggak dilarang nyari keuntungan, tapi akadnya memang akad bisnis. Kalau akad non bisnis, nggak bisa kita mencari keuntungan. Kalau sudah mencari keuntungan, sebenarnya itu akadnya sudah bisnis. Ya, bisnis. Boleh nggak nyari keuntungan? Boleh, nggak dilarang. Pak, itu bank syariah kok nyari keuntungannya gede banget, ya nggak syariah banget. Syariah itu bukan ukurannya mahal atau murah, tapi prosedurnya tadi, larangan dilanggar nggak? Untung gede, larangan nggak ada yang dilanggar? Boleh, boleh. Jadi syariah itu bukan mahal atau murah. Mahal kalau memenuhi persyaratan itu juga syariah. Nah ini yang banyak salah paham nih. Pengennya kalau syariah itu murah, kalau macet nggak perlu bayar, nggak perlu ada jaminan, itu syariah. Tidak. Al-Quran membolehkan jaminan. Al-Quran tidak ada, hadis tidak ada yang melarang orang ngambil keuntungan yang lebih. Nggak ada. Yang ada Al-Quran melarang jual beli yang tadi ada ribanya, gorornya, tadlis. Kita untung besar, caranya nimbun, dosa. Kita untung besar, caranya nyuap, dosa. Gitu kan? Nggak boleh. Kita untung besar, tapi caranya nipu, nggak boleh. Begitu. Intinya kalau untung besar nggak melanggar aturan syariah, tidak masalah. Untung besar mengelabui, baru masalah. Nah, itu yang penting ya. Ini perlu saya tegaskan karena seringkali orang apa multi finance syariah sama aja. Saya ke konven beli motor ngutang ke multi finance segitu. Lewat syariah segitu juga. Sama aja Pak, syariah dan syariah sama aja. Nah, ini yang nggak paham nih. Beda, pasti beda. Kalau syariah objeknya pasti halal. Sesuai syariah. Bisa jadi untungnya sama. Adira yang syariah, adira yang konven, kalau dibandingkan ya, keuntungannya bisa jadi sama. Apa itu enggak syariah? Lihat dulu, apakah prosesnya dan akadnya sesuai syariah atau tidak. Kalau memang sudah sesuai, sudah disetujui oleh Dewan Pengawas Syariah Adira yang mengikuti fatwa-fatwa DSN, ya tidak ada masalah gitu ya. Ini penting saya tegaskan karena seringkali orang salah paham. Seakan-akan kalau mahal nggak sesuai syariah. Nggak begitu. Bahwa syariah itu bisa mahal, bisa sedang-sedengan, bisa juga murah. Nggak apa-apa. Kalau misalnya, wah kalau syariah itu harus murah. Itu bukan jual beli. Itu dompet wafa gitu-gitu ya. Atau lembaga-lembaga sosial yang niatnya bantu misalnya apa namanya pameran obral sembako dengan harga murah. Ya boleh-boleh aja. Tapi itu juga melanggar syariah kalau jualnya mahal. Nah, itu yang penting tuh. Kayak ini syarat rukun akad artinya kalau kita melakukan akad, transaksi, perjanjian itu harus memenuhi beberapa rukun. Ini harus ada nih. Kalau apa namanya akad ya harus ada sigot akadnya. Ya, saya jual, saya beli. Tapi nggak harus lisan. Kalau online bisa jadi tertulis ya. Bisa jadi juga lisan, boleh. Tertulis boleh. Bahkan nanti sigot akad itu dengan isyarat aja boleh. Terutama yang sulit untuk bicara atau nulis ya. Dengan isyarat boleh, tapi isyaratnya harus bisa dipahami ya. Kalau isyarat langit nanti sulit tuh. Oke. Nah, syaratnya ketika akad itu niat melaksanakan akad ya, ini niat penting ya. Walaupun kalau wah kamu tadi tidak nawa itu berarti maksa jual belinya. Tidak, niat tuh nggak harus nawa itu dilisankan ya. Tapi tahu bahwa ini jual beli, ya saya niatkan jual beli. Jangan jual beli diniatkan hibah. Nah, ini nggak benar. Ya. Walaupun nanti kalau terjadi pertentangan, wah ini tertulisnya jual beli, iya. Padahal saya niatnya hibah. Mana yang dijadikan patokan? Ulama terjadi perbedaan loh. Ada yang mengatakan yang dijadikan patokan ya yang tertulis meskipun hatinya hibah, yang tertulis jual beli maka berlaku jual beli. Ada yang sebaliknya ulama yang dijadikan tuh niatnya. Niatnya apa ya? Hibah.
Nah, terjadi perbedaan. Tapi dalam konteks lembaga keuangan syariah saat ini yang banyak dijadikan pedoman adalah yang tertulis. Ya, yang tertulis nih. Niatnya nikah, tapi akadnya adalah mut'ah, gitu, mut'ah, nikah sementara. Mana yang dijadikan yang tertulis nikah mut'ah itu. Itu. Nanti kalau yang di dalam hati siapa yang tahu? Ya, nggak akan tahu tuh. Nah, kemudian harus jelas ya, jelas yang diucapkan. Nah, kemudian nanti ya ada implikasi-implikasinya ya dalam akad ketika kita menyatakan jual beli ada implikasi. Para pihaknya memiliki kapasitas para pihak, maksudnya tadi dia memiliki ahliyah ya, dia memang sudah balik, berakal dan cerdas. Nah, selain itu para pihak bisa jadi memiliki wewenang, bukan dia yang memiliki barang. Saya punya mobil, saya nggak jual sendiri. Mas Fahad tolong dijualin. Boleh nggak Mas Fahad jual beli nggak punya mobil? Boleh, tapi beliau punya wewenang karena saya wakalahkan, ya kan? Nanti praktek wakalah konteksnya ini wewenang. Jadi multivitamin nggak bisa beli sendiri. Udah deh, ente wakili aja ya, beli ke dealer ya. Kan dealernya belum ada kerjasama dengan saya. Lah, si nasabah mewakili boleh? Boleh, meskipun dia nanti yang membeli. Tapi jual beli itu dilakukan setelah akad wakalahnya. Mewakili udah selesai nih. Nih, saya laporin nih, saya udah beliin mobil nih, Adira. Nah, sekarang kita jual beli murabah. Begitu, boleh aja. Wewenang ya, wakalah boleh aja. Oke, harus jelas, harus ada ya, nggak boleh jual beli yang nggak ada. Kecuali nanti ya jual beli salam atau istisna ya, yang pesanan harus jelas, harus dapat dipindah tangankan ya. Jadi ya kopetnya ini ya, diserahkan itu harus bisa dan harus dimiliki secara sah ya, jangan sampai caranya nggak sah. Tapi kalau nggak tahu pihaknya nggak apa-apa. Kalau tahu hasil nyuri nggak boleh manfaatnya jadi penadah. Kalau tahu nggak boleh. Nah ini ada yang kurang nih manfaat ya, nanti ditambahin ya. Oh ya. Jadi objeknya harus sesuai syariah ya. Jadi kalau tadi yang haram didatihi ya, barang-barang yang haram itu nggak bisa dijadikan objek akad. Kemudian harga yang dibayar akan dapat berupa jumlah uang ya. Jadi ini bukan rukun, ini hanya ketika jual beli ya dapat dengan uang atau barang atau jasa. Jadi misalnya saya mau menjual HP, nggak punya uang Mas Faat, kata Mas Fazal, gimana kalau saya tukar dengan TV saya gitu ya, dinilai oke, sepakat nggak apa-apa gitu, artinya barter HP dengan TV. Kalau mau dibeli dengan uang nggak apa-apa, itu dibeli jasa, kata Pasar, saya beli ya HP Pak Azhar, bayarnya pakai apa Mas? Kemarin utang sampai saya kan bisa ngajar, saya privati deh anak Pak Azhar misalnya ya, nilainya berapa privatnya? Segini, oke deh, ketutup ya. Jadi ngajar anak saya 2 bulan ya. Yang nanti kompensasinya adalah HP. Nah, itu dengan jasa. Tapi jasanya harus bisa divaluasi secara jelas, Mas. Nggak bisa harga Mas Faat ini sekali ngajar misalnya 10 juta, HP 5 juta, saya paksa. Nah, ini terjadi pemaksaan, nggak bisa. Harus terjadi kesepakatan ya. Kesepakatan, tidak ada paksaan. Nah, begitu. Ini karena ada yang nggak setuju Mas jasa ini ya, ada ulama yang nggak setuju karena di situ terjadi gharar kan antara jasa dan barang. Tapi ada yang menyatakan setuju, tapi harus divaluasi, harus dinilai kepastian nilai jasanya segitu enggak, jangan sampai dirugikan nantinya. Nah ini teman-teman semuanya terkait akad-akad ya, akad-akad dalam syariah. Nah ini dikategorikan ada akad pertukaran ya. Pertukaran ini terkait jual beli ya. Kalau jual beli kan nuker barang dengan uang atau nuker barang dengan barang kalau itu barter, oke ya. Itu jual beli, itu pertukaran. Apa aja? Jual beli biasa. Jual beli biasa yang biasa kita lakuin. Mas Faat, saya beli dong kacamatanya kayaknya bagus dari sini dilihat ya. Kata Mas Faat, siap Pak Azhar, saya jual dah 200.000. Siap. Kirimi Mas ya lewat Gojek. Siap, saya kirim. Saya bayar nih, langsung dilepas sama Mas Faat, dikirim ke saya. Nah ini jual beli biasa, sah. Ya Mas Faat ya, 200.000 kirim ke saya. Ini jual beli biasa. Syarat terpenuhi. Mas Faat sama saya, para pihaknya ya, ijab kabul, barusan saya ya, nawar, diberikan. Ya objeknya ada kacamata, ada uang, terpenuhi kan? Sah.
Nah, itu jual beli biasa. Artinya, jual beli yang kita lakukan sehari-hari meskipun tidak menggunakan terminologi ya, istilah syariah itu sah saja selama objeknya halal, para pihaknya ada, ijab kabulnya ada, objeknya juga tadi syarat-syarat terpenuhi, itu jual beli biasa sah. Oke. Berikutnya adalah jual beli murabahah. Nah, jual beli murabahah ini jual beli yang sifatnya unik ya, unik karena apa? Sifat transparansinya. Jadi sebenarnya jual beli murabahah ini kalau kacamata Mas Safaat tadi ya, saya sebenarnya melihat tampilan Mas Safaat dengan kacamata yang bergemerlapan itu menarik deh. Cuma saya nggak tahu tipe-tipe kacamata, jangan-jangan itu kacamata 5 ribuan pinggir jalan pun saya nggak tahu. Karena Mas Safaat ini apa namanya kacamata apapun pantas, saya lihat bagus sekali. Wah ini kayaknya mahal nih kacamata Mas Safaat ya. Saya nggak tahu kacamata. Akhirnya Mas Safaat, saya kacamata. Iya Pak Azhar kayaknya nggak tahu kacamata itu padahal kacamata saya ini kacamata biasa aja karena gantung yang di tempat gantungan aja yang keren gitu misalnya ya. Kacamatanya sih biasa Pak Azhar. Nah biar Pak Azhar nggak ketipu, jual belinya ke saya aja Pak Azhar. Saya carikan kacamata yang bagus, nanti secara murabahah Pak Azhar. Artinya apa? Murabahah ini sebenarnya semangatnya itu tolong Mas dasarnya ya. Biar saya nggak ketipu kalau beli sendiri, Mas apa beli, cari di toko yang terbagus, nih Pak Azhar, saya belikan sesuai dengan Pak Azhar punya uang. Ini saya beli 1 juta nih Pak Azhar. Nah sekarang saya jual ke Pak Azhar 1.100.000. Nah ini murabahah. Murabahannya di mana? Saya tahu berapa untungnya Mas Safaat karena Mas Safaat menunjukkan apa namanya faktur pembeliannya kepada saya harganya memang 1 juta dan saya tahu. Nah ini namanya murabahah. Jadi ketika melakukan transaksi murabahah, penjual harus menyampaikan secara jujur berapa harga pembelian barang itu sebelum dijual ke saya. Mas Safaat tadi beli misalnya 1 juta kacamata, dijual ke saya 1.100.000. Saya tahu tuh untungnya Mas Safaat 100. Itulah murabahah. Ribeh. Ribeh itu untung. Untungnya diketahui oleh pembeli. Itu murabahah. Karena itu kalau kita mengklaim bahwa akad yang kita gunakan murabahah, jangan sampai nipu. Jual mobil murabahah, mobil sebenarnya harga 200, dibilang nih fakturnya nih 300, ternyata nipu faktur potong ya, fakturnya botong nggak bener, manipulasi. Nah ini namanya bukan murabahah, itu penipuan murabahah. Jadi ini bedanya nih, mengapa murabahah? Karena transparansi soal keuntungan tadi itu. Tuh. Berikutnya adalah salam dan istisna. Kalau salam dan istisna ini jual beli pesanan. Nah, bedanya kalau salam ya biasa, Mas Safaat, saya pesen ya, tolong diadakan makanan ya, catering saya pesen ya. Mas Safaat nanti kirim jam 12 Mas untuk makan kita semuanya yang ikut workshop secara virtual. Jadi makannya virtual. Mas Safaat kemudian nyarilah makanan di mana di apa namanya di Padang atau di warteg atau di mana sesuai dengan kesenangan apa namanya peserta. Nah ini jual beli salam biasa Mas. Ya. Tapi kalau Mas Safaat ini saya pesan Mas Safaat sendiri yang bikin. Misalnya Mas Safaat ini ahli kacamata nih. Kacamata yang dipakai ini sendiri. Jadi dibikin sendiri oleh Mas Safaat. Saya bilang Mas Safaat, saya pengen kacamata yang model begini, bisa nggak antum bikin? Oh bisa Pak Ustadz. Oke, saya pesen, bikinin. Nah, Mas Safaat bikin sendiri itu penerima pesanan itu namanya istisna. Itu namanya istisna. Nah, kalau yang jual beli apa namanya pesanan yang biasa, yang penerima pesanan bukan bikin sendiri, salam nanti harus cash di depan tuh, harus cash bayarnya, nggak boleh dicicil, nggak boleh di akhir, harus cash kalau salam. Kalau istisna boleh di depan, boleh dicicil, boleh setelah selesai. Kalau saya pesen kacamata Mas Safaat tadi, itu istisna. Mas Safaat bilang, Pasar kasih dong DP, siap, saya kirim Mas Safaat ya. Nah, boleh. Saya bilang, Mas Safaat, saya belum punya uang. Nanti aja ya, kalau udah jadi, boleh. Mas Safaat, saya punya uang cuma sedikit nih. Yes, untuk DP ya. Oke, nanti Pak Azhar cicil ya, siap. Atau nanti di akhir siap, ini boleh. Tapi kalau salam harus
ada uang di depan. Begitu. Nah, mengapa? Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, nah Rasulullah SAW an bai'il kali bil kali. Rasulullah itu melarang jual beli yang objeknya nggak ada dua-duanya, uangnya belum, ya barangnya belum. Gitu. Loh, mengapa kalau istisna ini boleh? Karena istisna ini kegororan itu bisa diminimalisir. Mengapa? Karena penerima pesanan itu sebenarnya dia untuk menghadirkan itu lebih mungkin karena bikin sendiri. Kalau dia nggak bisa bikin sendiri, tingkat kegororannya adalah tinggi. Makanya dimungkinkan dibayarnya cicil di tengah atau di akhir. Oke. Berikutnya adalah sewa ijaroh, sewa menyewa ya. Sewa menyewa. Nah, itu bahasa Arabnya adalah ijaroh. Ini juga banyak nanti di multi-finance digunakan. Sewa menyewa itu bisa sewa barang, ada di sewa jasa. Mas Safaat, rumah yang di samping Mas Safaat itu kayaknya kosong tuh. Boleh nggak saya sewa? Saya mau ngekos. Silakan Pak Azhar. Nah, ini berarti sewa barang. Ya, sewa rumah. Nah, atau sewa yang sifatnya jasa. Mas Safaat karena dosen, pintar ngajar. Mas Safaat, privatin ya anak saya. Siap Pak Azhar. Nah, ini juga ijaroh, tapi ijaroh jasa. Jadi teman-teman semuanya ini yang kerja sebagai dosen, sebagai pegawai di Adira ya, itu semuanya adalah ijaroh. Ijarohnya ijaroh jasa, gitu. Ijaroh baik yang sifatnya barang maupun sifatnya jasa itu harus clear juga para pihaknya seperti dalam jual beli. Jadi kalau ijaroh itu nggak jelas, jadi kalau misalnya privat nih Mas Safaat ya, akadnya itu ijaroh harus jelas. Mas Safaat tuh mau merivati mata kuliah apa, pelajaran apa, ya dari apa sampai berapa lama seharinya dan dibayar berapa itu harus jelas. Tuh, misalnya nih Mas Safaat sekarang minta saya ngajar nih Mas Safaat ya. Maka kalau ini akadnya ijaroh Mas Safaat harus jelas tuh ketika ngundang saya ya. Ngajarin apa sampai jam berapa mau dibayar berapa. Ini ijaroh harus jelas. Jadi pegawai juga sama. Kamu jadi kerja ya di rumah saya. Ya, kerjanya ini, nanti bayarnya sekian ini, waktunya ini harus jelas. Nggak boleh kerja ya tempat saya bayar berapa. Ya nantilah gampang nanti. Nah, itu bukan ijaroh. Lebih baik minta tolong ya, kamu bantu saya. Nah, ini minta tolong nih tabarruk, nggak apa-apa nanti nggak jelas karena nggak ijaroh. Tapi kalau udah ijaroh harus fix. Nah seperti itu. Mas Safaat datang ya ke rumah saya, tolong nih anak saya nggak bisa matematik, Mas Safaat kan pinter nih, ajarin ya, tolong nih. Nggak disebutin berapanya ini, ya berarti minta tolong. Begitu udah selesai ngajar nggak dibayar, ya nggak masalah karena minta tolong bukan ijaroh. Jadi hati-hati, jangan sampai niatnya ijaroh ternyata nggak jelas, itu gharar, nanti nggak boleh. Ya, kalau memanggil penceramah harus jelas nih ijaroh atau minta tolong. Kalau minta tolong dikasih apa aja boleh, tapi kalau ijaroh harus jelas di awal. Bukan berarti komersil penceramahnya, tapi ini masalah hukum syariah ya, masalah hukum syariah, jadi harus jelas. Oke, berikutnya adalah akad yang percampuran. Ini ada syirka, ada mudharabah. Ini akad yang bersifat bagi hasil. Kalau syirka bisnis, modal dan mengelola bisnis bareng-bareng. Jadi kalau peserta workshop ini ada kesepakatan di akhir, oke, daripada kita teori mulu, nanti setelah workshop kita bikin bisnis deh, bikin perusahaan. Berapa nih berani nanamkan saham untuk diriin perusahaan? Oke, kita 10 juta kita kumpulin bikin usaha. Kita juga yang mengelola, atau karena kita pada sibuk, udahlah kita angkat aja nanti direksinya atau manajernya kita bayar. Nah, kita semuanya ini syirka. Ya, ada modal, ya, ada para pihaknya, ada modalnya, ada usahanya. Yang penting dalam syirka adalah hanya boleh bagi hasil, persentase, nisbah yang ditentuin. Nggak boleh misalnya Mas Zulkifli ini ikut syirka, oke Pak, saya ikut Pak. Tapi untuk saya Pak, tiap bulan harus dikasih keuntungan 100.000. Nah, nggak bisa. Ini bukan musyarakah, namanya mau serakah. Karena sejak awal sudah ditentuin.
Nah, gitu kan. Kalau musyarakah yang disepakati ya hanya nisbahnya Mas Zulkifli ya. Jadi nisbahnya aja yang ditentuin. Nanti dapat gede keuntungan, ya gede sesuai dengan nisbahnya. Ternyata kecil, ya kecil bareng-bareng. Nggak bisa mainnya nominal segini, kalau enggak. Ya udah mau bikin akad serakah sendiri aja, bukan musyarakah. Oke. Kalau mudharabah, ini satu pihak aja yang modalin, pihak satu lagi jalanin bisnis. Dia nggak pakai modal. Misalnya nih, saya mau bisnis, aduh saya pinter nih bisnismen nggak punya modal, Mas Afat, modalin dong saya mau jualan baju nih. Kayaknya sekarang lagi laris tuh baju-baju bekas nih. Saya mau jualan baju bekas di ini depan rumah saya. Oke, saya modali Pak Azhar 100 juta. Sip. Nah, ini juga hampir sama dengan Sirka. Meskipun Mas Safaan nggak ikut ngelola, ya, hanya mempercayakan. Ini mudharabah bedanya dengan Sirka. Tapi Mas Safaan boleh menyepakati keuntungan. Kira-kira kalau untung berapa persen untuk saya Pak Azhar? Maunya berapa Mas Safaan? Ya saya gimana kalau 50%, 50%? Jangan Mas, saya kasih lah, saya 60%, Mas Safaan 40%, mau nggak? Oke. Nah, yang penting sepakat tuh, porsinya berapa. Nanti saya lakuin bisnis. Maka kalau untung ya kita bagi sesuai dengan persentase. Kalau rugi bukan karena kesalahan saya, maka Mas Safat harus nanggung. Tapi kalau karena kesalahan saya, misalnya saya tadi bilang ya, mau jualan baju bekas, ternyata saya jualan es. Untuk es, jualan es, bikin warung musim penghujan lagi ya, lagi musim penghujan jualan es, akhirnya nggak laku. Nah kalau nggak laku bagaimana? Kesalahan saya bilangnya jualan baju dipakai jualan es, maka saya harus nanggung kerugian. Begitu. Atau saya jualan baju, tapi nggak saya jagain. Saya pakai CCTV aja, saya kontrol dari rumah. Ternyata malingnya pintar tuh. CCTV-nya ditutup pakai kertas, akhirnya diambilin semua barangnya, rugi. Saya harus tanggung jawab nih kalau rugi. Mengapa? Karena saya lalai. Seenaknya aja ngelola bisnis. Maka saya harus bertanggung jawab. Itu sifat mudharabah. Ya. Jadi kalau rugi, ya bertanggung jawab adalah sohibul mal, pemodalnya yang utama. Tapi kalau kesalahan mudharib yang mengelola, ya mudharibnya harus tanggung jawab ngembaliin modal. Kalau sirkah tadi rugi, tergantung porsinya. Kalau untung, tergantung kesepakatan. Bisa juga keuntungan berdasarkan porsi, boleh. Keuntungan berdasarkan kesepakatan, boleh. Itu kalau sirka ya. Mudharabah, keuntungan juga boleh dinegosiasikan. Tapi kerugian, prinsipnya kembali kepada sohibul malnya yang punya duit ya, sohibul mal. Berikutnya adalah ini akad-akad yang sifatnya sosial ya. Sifatnya adalah sosial. Tapi saat ini sudah bertransformasi menjadi akad bisnis, makanya harus hati-hati. Oke, ini contohnya kod ngasih utang. Ngasih utang itu prinsipnya adalah sosial. Ngasih utang minta keuntungan. Riba itu. Ngasih utang, akadnya utang, nyari keuntungan. Kalau begitu ada alternatif lagi nggak? Ya gunakan aja jual beli, jangan utang piutang. Oke Mas, kalau nggak boleh utang 100 juta, oke deh, saya butuh barang nih. Mas beli sana, barangnya apa? Mobil second, iya siap. Katanya, saya beliin dulu, cariin dulu mobil second. Nih, mobil second saya jual, itu 150. Lah, belinya berapa? 100, belinya 100. Kalau murabahah kan harus disampaikan tuh. Nah, saya nyari keuntungan 50 juta deh, bayar selama 4 tahun. Nah, boleh. Karena apa? Jual beli, bukan ngasih langsung utang uang tadi. Rohan, pegadaian ya, jaminan. Itu prinsipnya tabarruk, bukan bisnis. Karena saya utang, yang ngasih utang minta jaminan, boleh nggak? Boleh, boleh. Nah, nanti kalau di pegadaian, karena pegadaian itu menyimpan motor bapak-bapak, emas bapak-bapak, ada namanya biaya pemeliharaan terhadap objek gadai. Nah, nggak boleh nanti biaya pemeliharaan dikaitkan dengan kod, itu riba. Jadi nggak boleh, harus terpisah. Kemudian ada kafalah. Kafalah ini penjaminan ya, penjaminan personal garansi. Kalau rahan ini jaminan kebendaan. Jadi kalau gampangnya, kalau Mas Syafaat tadi ngasih utang ke saya, kemudian Mas Syafaat,
Pak Azhar, eh, saya minta jaminan. Jaminannya apa, Mas? Ya kan Pak Azhar punya mobil tuh. Oke, mobil saya jadiin jaminan di BPKB-nya. Itu adalah rohan. Tapi kalau saya bilang, Mas buru-buru punya mobil, mobil yang saya pakai kemarin itu mobil umum, bukan, nggak punya mobil, motor nggak punya juga, Mas. Punyanya siapa? Nah, saya punya teman namanya Mazul yang di Adira Zulkifli itu di Adira tuh. Dia nanti kalau saya nggak bisa membayar, Mas, dia insya Allah bayar duitnya banyak tuh. Akhirnya Mas Safat, oke, berarti Mazul jadi penjamin ya. Siap, Mazul, gimana? Siap jamin saya nggak? Siap, siap, saya jamin. Pak Safat kasih tuh Pak Azhar utang. Pokoknya kalau Pak Azhar nggak bisa bayar, saya yang bayar. Nah, itu kafalah. Mazul sebagai kafil. Apa? Personal garansi. Atau Mazul utang ke bank. Mazul nggak punya jaminan. Adilan jamin loh. Pokoknya kalau karyawan saya nggak bisa bayar, nanti saya bayarin kalau dia ngemplang. Nah, ini juga kafalah. Tapi ini namanya corporate garansi karena korporasi ya. Itu juga masuk kategori kafalah. Nah, nanti kafalah boleh nggak minta ujroh? Nah, ini terjadi perbedaan pendapat ulama. Ada ulama yang membolehkan, ada ulama yang tidak membolehkan. Nah, DSN MUI dalam beberapa produk membolehkan, mengikuti ulama yang membolehkan karena ada masalah di situ ya. Sebagai alternatif produk-produk yang sulit disyariatkan, nah, sehingga memilih pendapat ulama yang membolehkan. Tapi ada juga yang melarang. Oke. Kemudian ada juga hawalah. Nah, kalau hawalah ini pengalian utang. Saya udah punya utang ke Mas Safaat. Ternyata pas jatuh tempo saya nggak bisa bayar. Mas Safaat bilang, wah gimana Pak Azhar? Mas Safaat, boleh nggak utang saya alihkan ke Mas Zul? Jadi bedanya kalau kafalah tadi utang belum jatuh tempo. Kalau hawalah ini utang udah jatuh tempo nih. Akhirnya saya alihkan aja ke Mas Zul. Mas Zul, utang saya tolong dibayarin ya ke Mas Safaat ya. Nah, ini hawalah nih. Mengalihkan utang. Mengalihkan piutang juga bisa. Adira punya piutang merubah ke nasabahnya. Adira ingin mengakhiri usaha. Maka kemudian piutangnya ini dialihkan kepada pihak lain. Dalam bahasa perdata itu ada novasi, ada subrogasi, ada cesi. Nah, itu kan semuanya pengalihan ya, pengalihan piutang itu juga hawalah. Nanti ada aturannya tuh di Fatwa DSN nomor berapa tuh? 104, 105. Silakan dicek. Itu tentang novasi dan subrogasi termasuk cesi di dalamnya. Nah, itu menggunakan akad pengalian piutang, ada pengalian utang. Nah, itu namanya hawalah. Nah, yang terakhir wakalah nih ya, wakalah ya. Wakalah. Wakalah ini tadi udah saya jelasin ya. Wakalah ini adalah mewakilkan, mendelegasikan kepada orang lain untuk melakukan perbuatan hukum mewakili orang yang mewakilkan. Jadi kalau saya nggak bisa beli sesuatu ke warung, saya wakilkan Mas Safaat. Ya, saya nggak bisa ngambil uang ke bank, saya wakilkan ke Mas Safaat untuk ngambil. Saya bikin surat pernyataan pendelegasian ya ke Mas Safaat. Nah, ada tanda tangan saya di atas materai, nanti banknya ya melihat tuh. Nah, itu wakalah. Nah, termasuk wakalah nanti adalah wakalah ketika berbarengan dengan murabahah yang tadi saya jelaskan ya, implementasinya di lembaga keuangan syariah. Saya kira itu Mas Safaat, ini terkait akad-akad. Nanti kita lanjutin lagi, kita dialog lagi. Biar saya sempat minum dengan khusyuk Mas Safaat. Oke. Silakan Mas Safaat.